Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, bahkan malam teman-teman, dimanapun kalian berada yang menyimak materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini kita akan berdiskusi kaitannya dengan stratifikasi dan mobilitas sosial pada mata kuliah pengantar sosiologi. Baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, menyiapkan mungkin beberapa notes ya, mungkin ada beberapa hal yang penting yang bisa kita tanyakan atau kita diskusikan nantinya setelah kalian mendengar materi dari video learning ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, dijumpai individu-individu yang termasuk golongan kaya, sedang, dan miskin. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat tersebut terdapat tingkatan-tingkatan yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Tingkatan-tingkatan tersebut mencerminkan adanya tatanan perlapisan atau ranking antara individu satu dengan individu lain di dalam kelompoknya. Dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial secara umum dapat diartikan sebagai pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Seorang filsuf bangsa Yunani yaitu Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap negara atau masyarakat terdapat 3 unsur lapisan, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang menengah atau berada di tengah-tengah, dan mereka yang melarat. Ucapan Aristoteles ini membuktikan bahwa terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat sudah sejak saat itu, bahkan diduga bahwa zaman sebelumnya telah diakui adanya tingkatan atau lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Banyak sekali definisi mengenai stratifikasi sosial. Di sini saya akan mengutip 2 definisi dari stratifikasi sosial menurut Sorokin dan Lawang. Pitrim A. Sorokin mengatakan dalam karangan yang berjudul Social Stratification, mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu adalah merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Sedangkan Robert M. Z. Lawang mengatakan Social stratification adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Dari 2 definisi tentang stratifikasi sosial di atas menunjukkan pada dasarnya ada perbedaan yang menggolongkan masyarakat yang berada pada lapisan yang mana atau menentukan masyarakat itu berada di lapisan yang mana. Dan bentuk-bentuk lapisan yang dapat menggolongkan seseorang berada pada lapisan yang mana itu pun berbeda-beda dan banyak sekali. Dan mengenai lapisan masyarakat ini disadari telah ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam satu masyarakat atau organisasi sosial. Kemudian pada masyarakat yang bertaraf budaya masih bersahaja pun lapisan sosial sudah ada sebetulnya. Hal ini dapat kita lihat mula-mula didasarkan dengan adanya pemimpin dengan pengikut atau orang yang dipimpin. Contoh lainnya yaitu golongan budak dan bukan budak atau bos ya. Begitu juga dengan pembagian kerja serta perbedaan berdasarkan kekayaan. Semakin rumit dan semakin maju teknologi pun di dalam suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan atau stratifikasi sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Ditambahkan bahwa stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lapisan-lapisan di dalam masyarakat memang tidak jelas batas-batasnya, tetapi tampak bahwa setiap lapisan akan terdiri atas individu-individu yang mempunyai tingkatan atau strata sosial yang secara relatif itu sama. Perwujudan lapisan di dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Jadi bahasa lain dari stratifikasi sosial adalah kelas sosial. Misalnya, kelas sosial yang tinggi atau upper class. Kelas sosial tinggi biasanya berisikan para pejabat, penguasa, pengusaha, orang-orang kalau misal secara ekonomi dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Kemudian ada yang menengah atau kelas sosial menengah, ini middle class. Sedangkan sosial menengah ini biasanya kaum-kaum intelektual ya, seperti dosen, guru, peneliti, mahasiswa, pegawai negeri, kemudian pengusaha UMKM yang mana mereka kekayaannya tidak terlalu tinggi atau masih di bawah kelas upper class. Kemudian ada yang terakhir yaitu kelas sosial rendah atau lower class. Biasanya ini kelas sosial rendah merupakan kelompok terbesar ya dalam masyarakat seperti buruh, petani, dan pedagang kecil.
dikatakan sebagai kelompok terbesar karena di dalam suatu negara memang dominannya diisi oleh lower class atau kelas-kelas kelompok sosial yang rendah. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, kenapa sih sampai terjadi penggolongan atau kelas-kelas sosial atau stratifikasi sosial di dalam suatu masyarakat? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jawabannya yaitu, selama di dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Gak mungkin kita sebagai masyarakat ataupun individu tidak menghargai sesuatu. Nah, selama ada sesuatu yang dihargai tersebut, maka itu akan menimbulkan atau menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya stratifikasi sosial atau sistem yang berlapis-lapis di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa saja hal yang kita hargai tersebut yaitu berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, atau kalau dalam suatu agama yaitu tingkat kesalehan, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Barang siapa yang memiliki sesuatu berharga itu dalam jumlah banyak, maka akan dianggap oleh masyarakat memiliki kedudukan yang berada pada posisi atas atau stratifikasi sosialnya ini tinggi. Kemudian, mereka yang hanya memiliki sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga di dalam pandangan masyarakat, maka akan berada pada posisi yang rendah. Di antara lapisan yang atas dan yang rendah itu ada lapisan-lapisan yang dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem stratifikasi sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Biasanya, golongan yang berada pada lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat itu sendiri, namun mereka memiliki sesuatu yang dihargai itu banyak sekali. Seperti kalau kita lihat orang yang kaya, tentu saja kalau kita nilai dari harta benda atau uang yang mereka miliki, ini banyak sekali ya. Orang yang hidupnya sederhana atau berada pada kelas menengah, dia tidak memiliki kekayaan. Kalau kita menilai dari sisi ekonomis, kekayaan atau barang yang bernilai ekonomis ini banyak. Apalagi orang yang berada pada level bawah atau lower class. Nah, ini tidak memiliki apa-apa biasanya. Mereka itu memiliki harta benda itu yang hanya sedikit, dan itu bisa dipergunakan untuk sementara atau cepat habis ya, seperti itu. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi atau menciptakan stratifikasi sosial ya. Nah, di sini saya tuliskan hanya beberapa faktor saja, dan nanti kalian bisa mencari sendiri apa saja sih faktor-faktor yang bisa menciptakan peluang adanya stratifikasi ya. Nah, di sini saya menuliskan yaitu misal perbedaan gender, suku, ras, agama, dan pembagian kerja. Saya uraikan atau saya kasih contoh beberapa dari faktor-faktor tersebut ya. Pertama, dari perbedaan gender. Nah, kalau kita di Indonesia hanya menganut sistem dua gender ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini berkaitan dengan pembagian kerja juga. Dan ini malah menciptakan stratifikasi sosial. Misalnya, dalam sistem sosial masyarakat kita, laki-laki ini lebih dihargai, ya. Kemudian lebih memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi di masyarakat tradisional. Nah, perbedaan gender ini yang bisa menciptakan kelas-kelas sosial, yang mana laki-laki ini kalau zaman dahulu memiliki posisi yang lebih tinggi karena mereka memiliki manfaat ya, manfaat yang lebih banyak dalam pembagian kerja. Sedangkan perempuan biasanya ini berada di posisi yang belakang. Nah, kalau dulu zaman menengah itu perempuan posisinya itu sangat di posisi menengah itu sangat jarang ya, sangat jarang adanya. Sehingga beberapa tokoh pahlawan kita, misalnya contoh ibu kita Kartini itu ya, Kartini dia mengedepankan emansipasi wanita karena wanita pada zaman dulu itu sangat mengalami penindasan ya. Oleh karena itu perbedaan gender bisa menciptakan peluang stratifikasi sosial. Kemudian dari aspek atau faktor lain yaitu suku, ras, agama. Nah, kalau kita lihat di era mungkin tahun 50-an di Amerika sana, ras itu sangat ini ya, sangat apa namanya, antara misalnya orang kulit putih dan kulit hitam ini kontras sekali ya bicara sistem sosial. Nah, orang yang kulit putih itu semacam memiliki stratifikasi atau posisi ini golongan elit ya, golongan elit. Nggak tahu ini kenapa, apa yang bisa menyebabkan orang kulit putih itu memiliki posisi yang kuat dibandingkan orang kulit hitam. Fenomenanya pada saat itu adalah orang kulit hitam ini kebanyakan
berada di kelas-kelas bawah, kelas pekerja, kelas ada majikan itu orang kulit putih dan lain-lain. Nah, begitulah banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan terciptanya peluang adanya stratifikasi sosial. Konsep yang kaitannya dengan atau berkaitan dengan lapisan dalam masyarakat atau stratifikasi sosial ya, diantaranya ada penggolongan, ada sistem sosial, ada lapisan hierarkis, ada prestis, ada privilege, dan ada tambahan itu kekuasaan ya. Nah, kalian harus bisa mempelajari nanti konsep-konsep tersebut, di samping saya akan menjelaskan juga satu-satu dari kelima konsep ini di slide selanjutnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait konsep penggolongan. Nah, penggolongan ini harus dilihat sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil ya dari proses kegiatan itu sendiri. Kalau kita melihat sebagai suatu proses, berarti setiap orang atau individu menggolongkan dirinya sebagai orang yang termasuk dalam suatu lapisan tertentu, atau menganggap dirinya berada pada lapisan atas karena merasa mempunyai sesuatu yang banyak, entah itu kekayaan, entah itu kekuasaan, atau kehormatan, ataupun ilmu pengetahuan, atau pula menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain, karena merasa bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu yang berharga, misalnya seperti yang disebutkan barusan ya. Oleh sebab itu, sosial stratifikasi harus dilihat sebagai proses menempatkan diri dalam suatu lapisan tertentu. Sebagai contoh, bila kita sebagai mahasiswa bertemu dengan seorang profesor, maka kita akan menempatkan diri kita lebih rendah dari profesor tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya. Bisa saja bukan dalam bidang itu saja, boleh jadi dalam bidang kekayaan, pengalaman, dan lain-lain. Begitu juga kalau kita bertemu dengan seorang ABRI atau TNI, secara tak langsung kita telah menggolongkan atau mendefinisikan diri kita sebagai orang yang lemah dibandingkan ABRI tersebut. Dalam dua contoh ini, belum tentu demikian bahwa profesor lebih pandai dalam segala hal daripada kita, lebih berpengalaman atau lebih kaya, atau si ABRI lebih kuat daripada kita. Anggapan kita ini terjadi oleh karena kita berhadapan langsung dengan si profesor tersebut dalam diskusi ilmiah. Begitu juga halnya dengan si ABRI. Namun, kalau kita berhadapan dengan seorang mahasiswa yang baru masuk, maka kita menganggap bahwa diri kita yang duduk di semester lebih tinggi, misalnya semester 7 atau semester 8, lebih pandai. Kita akan merasa seperti itu daripada dia, walau belum tentu betul demikian. Dari dua contoh tersebut dapat dikatakan bahwa stratifikasi itu erat kaitannya dengan diri seseorang secara subjektif. Nah, proses itu secara subjektif ya. Dalam arti bahwa stratifikasi menyatu dengan diri individu dan bukan berada di luar individu. Kemudian dari sisi hasil ini harus kita lihat sebagai objektif ya, berdasarkan realita, kenyataan. Hal ini terlepas dari penilaian individu itu sendiri. Contohnya, lebih berkuasa secara umur, pangkat, ataupun jabatan. Karena ini sesuai dengan kenyataan. Misal, ketika kita sedang berhadapan dengan adik kita, atau dengan kakak kita, secara usia kita lebih tua ataupun lebih muda, maka kita akan menempatkan posisi, ini kenyataan, maka kita akan menempatkan posisi kita sesuai dengan lapisannya. Nah, contoh yang lain yaitu lebih kuat, ini berdasarkan hasil pertandingan, ataupun lebih senior karena sudah semester 15. Seperti itu kalau dalam konteks atau konsep penggolongan ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu sistem sosial dalam stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Sistem sosial ini dalam hubungannya dengan sistem stratifikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang membatasi di mana penggolongan itu berlaku. Misalnya dalam keluarga, sang suami secara objektif maupun subjektif digolongkan atau menggolongkan dirinya sebagai yang lebih tinggi daripada istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika dia tidak lagi dalam ruang lingkup lebih kecil yaitu keluarga, misal berada dalam ruang lingkup lebih besar yaitu dalam kampung sebagai suatu kesatuan sistem yang lebih luas, sang suami bisa saja lebih rendah ataupun lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, dia merasa lebih rendah atau kenyataannya lebih rendah dibandingkan dengan kepala kampung, kepala suku, kepala RT, dan berbagai macamnya. Atau misal seorang suami tersebut sebagai ketua RT, maka dari segi organisasi rukun tetangga, beliau adalah lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi pada organisasi yang lebih tinggi daripada di tingkat RT, misalnya di kelurahan, maka ketua RT lebih rendah dibandingkan dengan
lurahnya. Oleh karena itu dalam sistem sosial, lapisan masyarakat ini bisa berubah-ubah seorang individu. Tadi sebagai contoh, seorang suami dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu dalam lingkup rumah tangga, dia secara subjektif maupun secara objektif berada pada lapisan atas. Namun ketika keluar, apabila dia tidak memiliki posisi tertentu, artinya dia keluar dalam ranah yang lebih besar, maka posisinya bisa lebih rendah. Konsep lapisan hierarkis ya. Kalau kalian mencari ya makna hierarkis menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarkis ini definisinya adalah urutan tingkatan atau jabatan kedudukan ya, baik itu dalam sistem sosial masyarakat ataupun dalam suatu organisasi. Nah, istilah hierarkis atau konsep hierarkis ini banyak digunakan dalam suatu kelompok, baik itu bentuknya itu organisasi ataupun dalam kelompok masyarakat. Yang dinilai apa? Yang membentuk hierarkis tersebut itu banyak sekali ya, sesuai yang tadi kita pelajari, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial, begitu juga dalam hierarkis. Faktor-faktor tersebut itu yang membentuk tangga-tangga atau urutan tingkatan yang ada di masyarakat. Misalnya, berdasarkan kekuasaan, kekayaan, ketenaran, kepintaran, pendidikan, dan lain-lain. Atau penunjukan secara objektif, dia posisinya sebagai ketua ataupun anggota. Tentu ada tingkatan, 3 tingkatan, yaitu lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah. Bahkan setiap lapisan tersebut itu ada hierarkisnya juga sampai tidak berujung ya, selama memang ada sesuatu yang dinilai atau secara subjektif atau secara objektif, seorang individu ditempatkan atau menempatkan dirinya berada posisi mana. Sebagai kita ambil contoh ya, dalam suatu organisasi, dalam hierarkis organisasi ada yang namanya unit-unit ya. Nah, misal dalam organisasi bisnis ada unit produksi, ada unit humas dan lain-lain. Setiap unit itu memiliki ketua atau koordinator istilahnya ataupun PIC. Itu berada posisi atas, kalau ketua itu berada di posisi atas. Nah, tetapi apakah itu sudah sampai akhir? Belum dalam organisasi, karena mereka hanya sebatas ketua atau membidangi unit-unit. Nah, di tempat yang lebih luas di organisasi, unit itu malah berada pada posisi bisa menengah ataupun bawah. Lapisan atasnya siapa? Itu ada direktur, bisa seperti itu. Atau bisa lebih tinggi lagi, ruang lingkup yang lebih besar di atas direktur, mungkin ada CEO ataupun dan lain-lain. Jadi yang perlu kita pahami, hierarkis ini terus bertingkat sampai tidak berujung. Selama ada sesuatu yang dinilai itu lebih berharga, baik secara objektif dan juga secara objektif, kita menempatkan diri kita atau kita ditempatkan sesuai dengan lapisan hierarkis tersebut. Kita masuk ke konsep privilege ya, atau privilege. Privilege ini artinya adalah hak istimewa, hak mendahului, hak untuk memperoleh perlakuan khusus. Dalam studi stratifikasi sosial, minimal privilege ini dihubungkan dalam dua hal, yaitu ekonomi dan kebudayaan. Coba kita lihat dulu dari sisi ekonomi atau privilege ekonomi ya. Ekonomi ini selalu berkaitan dengan uang atau kekayaan, yang mana uang tersebut merupakan alat yang dapat membuat seseorang memperoleh perlakuan istimewa. Ini real, ini nyata ya di dalam masyarakat kita. Dari kehidupan sehari-hari kita dapat melihat beberapa contoh yang jelas memperlihatkan perbedaan perlakuan sosial antara mereka yang mempunyai uang atau kekayaan dan yang tidak memiliki uang atau tidak memiliki kekayaan. Misal, saya beri contoh dalam bentuk 3 hal ya, dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan dalam bidang pekerjaan. Pertama, dalam bidang pendidikan. Orang yang mempunyai uang tentunya sanggup menyekolahkan anaknya pada sekolah yang bergengsi dan yang punya mutu. Dengan mutu pendidikan yang tinggi pula, maka seseorang mempunyai kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik daripada mereka yang tidak mempunyai keahlian. Hasil dari pekerjaan yang baik ini adalah gaji yang tinggi, juga memungkinkan mereka dalam posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Coba kita lihat dengan mereka yang tidak memiliki uang, ya. Ketika mereka atau ada seseorang atau individu ataupun masyarakat yang tidak memiliki uang, maka kemampuan mereka untuk menyekolahkan anaknya ini juga rendah. Mereka hanya mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang memang gratis atau tidak memiliki mutu yang bagus. Oleh karena itu nanti output atau hasil keluaran dari anaknya yang disekolahkan di tempat yang tidak bermutu, maka akan berdampak juga pada masa depan anaknya. Dan akan menempatkan posisi seseorang tersebut pada lapisan atas, menengah, ataupun
bawah, karena ini berdasarkan pendidikan yang dia dapatkan dari kecil. Selanjutnya, contohnya dalam bidang kesehatan. Mereka yang punya uang dapat menyewa tempat di rumah sakit yang bermutu kalau mereka sakit. Dalam arti bahwa orang yang punya uang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan hidupnya daripada mereka yang mempunyai uang sedikit. Mereka yang mempunyai uang mempunyai kesempatan untuk hidup lebih lama daripada mereka yang tidak mempunyai uang, ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita nggak perlu khawatir karena kita yang tidak mempunyai uang ini ternyata kita bisa ikut program dari pemerintah yaitu BPJS. Jadi tetap kita mendapatkan pelayanan yang baik secara kesehatan, namun memang kita masih memiliki privilege yang lebih rendah dibandingkan orang yang memiliki kekayaan berlimpah, ya. Mereka bisa mendapatkan kelas-kelas ketika mereka rawat inap, ini kelas VIP karena menambahkan secara ekonomi menambah uang, ya, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam bidang kesehatan. Kemudian dalam bidang pekerjaan, agar maju dalam usaha perlu uang sebagai modal. Ini nyata. Orang yang punya uang banyak dapat memperlebar usahanya dengan mekanisasi sehingga biaya produk dapat ditekan. Sebagai hasilnya, mereka dapat menjual hasil produknya dengan harga yang murah, sehingga pembeli lebih banyak tertarik pada produksi mereka. Akibatnya, perputaran uang jauh lebih lancar dibandingkan dengan perusahaan yang sebagian proses produksinya lebih lambat karena menggunakan tenaga manusia. Nah, kenapa menggunakan tenaga manusia tidak menggunakan tenaga mesin, ya? Karena ya itu tadi, kembali lagi, apakah ada uang untuk membuat mekanisme produksi itu berjalan lancar? Ya tentu saja tidak. Nah, ini ketika dalam aspek pekerjaan atau bisnis ini tidak lancar ataupun lancar, ini akan menentukan posisi kita di masyarakat ini apakah berada di posisi atas, menengah, ataupun bawah. Kemudian kita lihat dari privilege budaya. Budaya dapat memberikan hak istimewa secara tidak langsung yang memungkinkan mereka yang memilikinya dapat memperoleh privilege dalam bidang ekonomi. Itu berarti bahwa tekanan privilege yang kita maksudkan di sini adalah di bidang ekonomi. Salah satu alasannya adalah bahwa ekonomi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masyarakat tertentu di Indonesia, pria atau anak laki-laki memperoleh hak istimewa dalam hukum pewarisan hak milik. Oleh karena itu, pria lebih besar kemungkinan untuk memperoleh privilege dalam bidang ekonomi daripada wanita. Contoh lain misalnya, anak laki-laki diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi daripada wanita. Jadi secara tidak langsung, kebudayaan pada daerah tertentu ikut menentukan tinggi rendahnya privilege dalam bidang ekonomi. Semakin banyak kebudayaan di suatu negara, semakin bermacam-macam kebudayaan suatu negara, ini akan menempatkan privilege, ya, baik secara gender ataupun secara ekonomi ataupun secara hal lainnya. Begitulah kenyataannya di negara yang memiliki beragam kebudayaan. Selanjutnya, konsep prestis. Dalam ilmu sosiologi dan dalam studi stratifikasi, istilah prestis ini dianggap sebagai status sosial, kehormatan, dan kedudukan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, suatu kehormatan ini bisa kita dapatkan ketika kita telah mencapai titik tertentu, ya, sehingga kita berada di posisi menengah ataupun atas. Orang yang berada pada posisi atas ataupun lapisan menengah akan dihormati oleh orang yang di lapisan bawahnya. Ini kenyataannya demikian. Semakin rendah posisinya, maka seseorang tersebut semakin tidak dihormati. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi posisinya, maka seseorang tersebut akan semakin dihormati. Sebagai contoh, kita coba lihat pejabat-pejabat yang ada di negara kita. Kalau bagi fenomenanya, bagi masyarakat kita, yang masyarakat mungkin berada di lapisan bawah ketika melihat pejabat atau ada pejabat di lingkungan tempat tinggalnya, maka pejabat tersebut memiliki prestis yang tinggi dibandingkan masyarakat yang berada di level atau lapisan di bawahnya. Maka pejabat tersebut akan mendapatkan penghormatan yang lebih dari orang yang berada di lapisan di bawahnya. Dia akan secara objektif dan juga secara objektif menempatkan dirinya pada posisi yang atas. Begitu juga dalam konteks pekerjaan. Fenomenanya di Indonesia ini, seorang ASN ataupun PNS itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang bekerja hanya sebagai petani ataupun buruh yang dianggap atau menganggap dirinya ini berada pada lapisan menengah ataupun bawah. Itu dari sisi pekerjaan. Nah, kalau secara modern atau teknologi saat ini kita lihat bahwa orang berlomba-lomba
untuk mendapatkan pengikut ya, followers, baik itu di media sosial Instagram, Facebook, ataupun TikTok, dan lain-lainnya. Nah, kecenderungannya orang yang memiliki followers yang banyak itu akan menentukan dirinya baik secara subjektif ataupun objektif berada pada lapisan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki followers. Bahkan saat ini orang yang memiliki centang biru itu dianggap sebagai orang yang memang berada pada lapisan yang middle ataupun upper ya, kelas paling atas. Sekarang kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu mobilitas sosial. Ini masih erat kaitannya dengan stratifikasi sosial. Jadi mobilitas, kalau istilah mobilitas itu dalam bahasa Indonesia berarti gerak. Dalam hubungannya dengan konsep stratifikasi sosial, mobilitas berarti gerak yang menghasilkan perpindahan tempat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kita dapat membayangkan misalnya melihat mobil yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Definisi ini akan dapat kita pahami dengan mudah apabila dihubungkan secara langsung dengan kedua jenis mobilitas sosial, yaitu mobilitas horizontal dan vertikal itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu dari mobilitas vertikal, kemudian mobilitas horizontal. Oke, kita masuk ke mobilitas vertikal. Yang dimaksud dengan mobilitas vertikal adalah perpindahan posisi dari yang lebih rendah ke mobilitas vertikal yang lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Artinya ada naik turun ya, dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Sebagai contoh, dulu saudara itu miskin, sekarang saudara kaya. Nah, berarti di sini dalam diri saudara terjadi mobilitas vertikal yang awalnya berada pada lapisan bawah miskin, kemudian entah bagaimana menjadi seseorang yang kaya. Dia berada pada level yang lebih tinggi atau lapisan yang lebih tinggi, yaitu lapisan menengah ataupun bahkan lapisan yang atas. Nah, contoh lainnya kita berbicara kaitannya dengan kepangkatan seseorang ya. Golongan pangkat dapat juga merupakan contoh mobilitas vertikal. Misalnya, 4 tahun pertama jenjang kepangkatan si Pak Koko adalah golongan 2A. Ini konsep dari mekanisme kenaikan pangkat dari ASN atau PNS ya. 4 tahun kemudian naik menjadi 2B. Nah, nanti 4 tahun selanjutnya naik 2C dan seterusnya hingga mentok menjadi 4, kalau nggak salah dalam golongan pangkat itu 4E ya. Artinya terjadi mobilitas vertikal atau pergerakan dari bawah ke atas ya secara kepangkatan, atau bisa juga kepangkatan tersebut ini menurun. Misalnya si Pak Koko tadi berbuat ulah atau dia mengkhianati negara atau apapun itu, artinya dia bisa terdampak dipecat atau diturunkan pangkatnya. Nah, dia mengalami mobilitas menurun ya, yang awalnya berada posisi di lapisan masyarakat kelas atas, kemudian bisa turun ke menengah ataupun bahkan ke bawah. Nah, itu contoh ataupun definisi juga untuk mobilitas vertikal. Selanjutnya kita masuk ke mobilitas horizontal. Kalau dari istilahnya horizontal ini mendatar ya, tidak berada pada posisi tidak merubah diri kita atau seseorang itu berada pada lapisan atas, menengah ataupun bawah, tetapi hanya mendatar. Misal Pak Koko berada di posisi menengah, dia akan tetap berada di posisi menengah walaupun dia mengalami mobilitas. Nah, oke, gerak mobilitas horizontal ini berarti gerak terjadi perpindahan ya dari ke kiri atau ke kanan, ke depan ataupun belakang. Untuk lebih jelasnya kita kaitkan dengan stratifikasi yang mempunyai 3 dimensi, yaitu kekuasaan, privilege, dan prestis. Dan setiap dimensi ini kita bisa bagi lagi ke dalam 3 lapisan, yaitu atas, menengah, dan bawah. Kita kembali lagi ke contohnya si Pak Koko. Si Koko ini menurut dimensi privilege berada pada lapisan menengah. Alasannya karena ia adalah petani kaya, dia memiliki sawah dan harta benda yang cukup banyak. Berdasarkan perhitungan statistik, si Pak Koko ini memang digolongkan sebagai orang yang tidak terlalu kaya, tetapi tidak juga miskin, artinya dia berada pada posisi menengah. Pada suatu saat, Pak Koko merasa tidak begitu menyukai pekerjaannya sebagai petani karena banyak sekali resiko yang harus dihadapi. Ya, misalnya ada hama wereng, musim kemarau yang terlalu panjang, atau bibit unggul yang sulit didapat, harga pupuk yang terlalu tinggi, jumlah tengkulak misalnya semakin banyak, dan berbagai macam pertimbangan teknis lainnya sebagai seorang petani.
Kemudian timbul masalah sekarang, kalau mau pindah pekerjaan dari petani ke yang lainnya harus mencari jenis pekerjaan yang akan menghasilkan pendapatan yang sama besar ketika dia masih menjadi seorang petani dengan pendapatan sebagai petani tadi. Lalu dia memutuskan untuk menjadi pedagang pupuk. Ternyata ketika dia mengalami mobilitas sebagai seorang pedagang pupuk, ini adalah pilihan yang tepat sekali karena secara ekonomis dia merasa cukup puas, ya. Pendapatannya sama besar dengan pendapatan dia sebagai seorang petani tadi. Maka terjadi mobilitas horizontal, yaitu dari aspek pekerjaan, ya, dari status dia yang awalnya sebagai seorang petani menjadi pedagang pupuk. Namun ini tidak menciptakan perubahan pada lapisan sosial yang dialami. Teman-teman, saudara-saudara ataupun adik-adik sekalian, begitulah tadi pembahasan terkait dengan stratifikasi dan mobilitas sosial. Tadi sudah dijelaskan beberapa definisi kaitannya dengan stratifikasi dan mobilitas sosial, adapun juga aspek-aspek yang mempengaruhi dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, dari materi ini saya harap kita bisa menerima manfaat atau kalian mendapatkan insight baru, ya, kaitannya dengan mata kuliah pengantar sosiologi itu sendiri. Nah, tentu saja materi hari ini tidak akan bisa dilengkapi kalau kalian tidak membaca ataupun mencari referensi lebih lanjut kaitannya dengan stratifikasi dan mobilitas sosial. Saran saya, tetap kalian melakukan belajar mandiri, ya, untuk melengkapi pemahaman kalian yang berkaitan dengan stratifikasi dan mobilitas sosial. Oke, begitu saja dari saya untuk pertemuan atau materi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang saya lakukan, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.